Dan kemudian tidak hanya masalah doa, juga menyembelih. Maka barang siapa yang menyembelih kepada selain Allah, seperti mereka yang melarung di pantai selatan untuk Nyi Roro Kidul, disembelih kerbau-kerbau yang besar, kemudian kepala-kepalanya itu dilarung dengan skoci kecil, dengan perahu kecil. Maka kata mereka, oh sudah dilahap oleh Nyi Roro Kidul. Dari mana tahu? Ombak tadi datang, ombak pasang, melahapnya. Masakin haula. Maka ini kesyirikan. Dari segi apa? Menyembelih untuk selain Allah. Antum ketahui bahwa menyembelih adalah kurban. Seperti kita berkurban di hari Id. Kambing yang biasanya 2 juta, pada hari Id jadi 3 juta, 4 juta. Dan juga disyaratkan sembelihannya harus gemuk, harus demikian dan demikian, keluar dari cacat. Dan dilaksanakan sembelihannya itu setelah sholat Id dan ayyamu tasyrik, banyak surutnya. Karena ini ibadah. Maka bagaimana jika menyembelih kambing yang besar, ataupun seperti mereka laksanakan kerbau-kerbau yang mahal 40 juta, 50 juta, bukan hanya satu, dilarung di pantai selatan, baik di Parangtritis di Jogja ataupun di pesisir dari Jawa Barat, maka semuanya adalah kesyirikan. Maka kesyirikan macam-macam, baik tadi berdoa, baik tadi memberikan sembelihan dan yang lainnya. Bahkan bertawaf, bahkan sholat menghadap kuburan dan meminta, maka ini pun sama. Alhasil, inilah makna kesyirikan. Maka kesyirikan adalah perkara yang sangat berbahaya, sangat menakutkan. Daripada penyakit yang sedang pandemik, seperti telah kita lewati, penyakit Corona 19, maka menyebar dan menakutkan. Semua orang dilarang untuk bekerja, semua orang dilarang untuk berjual beli. Menakutkan. Itu semuanya tidak ada apa-apanya dibanding perbuatan kesyirikan. Kenapa? Karena Corona mungkin menimpa di dunia saja. Setelah itu orang ini meninggal, dan mungkin dia bersabar kepada Allah atas derita yang Allah berikan kepadanya, masuk surga. Namun orang yang berbuat kesyirikan di dunia terhina, menyembah patung, menyembelih untuk iblis, syaitan atau Nyi Roro Kidul, berdoa kepada wali-wali di kuburannya yang sangat gelap, banyak nyamuk dan sebagainya, di tengah hutan misalnya, maka ini semuanya di dunia menghinakan dan dosa besar, dan di hari akhirah di api neraka dan kekal. Maka penyakit Corona tidak ada apa-apanya dengan perbuatan kesyirikan. Maka dari sini di bab ini disebutkan bab yang sangat menakutkan dari perbuatan kesyirikan. Kemudian dari dalil bahwa perkara ini menakutkan, penulis memberikan ayat yang pertama di dalam surat An-Nisa, Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Maknanya, Allah tidak akan pernah mengampuni orang-orang yang mati dalam keadaan kesyirikan. Ini poinnya, this is the point. Poin tentang apa? Bahwa orang yang mati dalam kesyirikan maka tidak akan pernah diampuni oleh Allah. Maka ini sangat mengerikan sekali. Sehingga dijadikan di sini oleh penulis di dalam ayat yang pertama dari bab seseorang yang mati melaksanakan kesyirikan maka tidak pernah diampuni oleh Allah. Kalau tidak pernah diampuni oleh Allah berarti forever in hell, kekal di api neraka. Maka ini juga menjadi pendalilan tentang keagungan tauhid, keagungan ucapan la ilaha illallah. Barang siapa yang dalam keadaan melaksanakan kesyirikan dan mati dalam kesyirikannya belum bertobat, maka dia masuk api neraka kekal.
Dan kalimat la ilaha illallah ini barakallahu fikum, jika sudah tidak disebutkan di muka bumi ini, tidak ada yang menyebut la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, baik di dalam salat, sehingga kesimpulannya mereka tidak ada yang salat, baik dari orang muslim ataupun kafir, maka dia akan dijadikan hari kiamat. Maka jika tidak ada lagi yang mengucapkan la ilaha illallah, maka Allah akan menjadikan pada saat itu hari kiamat. Seperti datang di dalam hadis, yang mana hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim, la taqumu sa'ah hatta la yuqalu fil ard Allah Allah. Maka tidaklah hari kiamat, the doomsday, the end of the world, kehancuran dunia ini tidak akan dibangkitkan kecuali jika di dunia tidak ada lagi yang mengatakan la ilaha illallah, kalimat tauhid ataupun kalimat Allah. Maka inilah dari permasalahan yang pertama tentang rasa takut kepada kesyirikan. Di dalam ayat ini poinnya adalah Allah tidak akan pernah mengampuni bagi mereka orang-orang yang mati dalam keadaan kesyirikan. Dan pelengkap dari permasalahan yang menakutkan ini, di paragraf ayat yang berikutnya disebutkan bagaimana Allah masih mentolerir orang-orang yang mati dalam keadaan dosa-dosa besar selain syirik. Ditolerir oleh Allah. Di mana di ayat yang setelahnya, wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Maknanya, awas, perlu dipahami. Dan Allah masih mengampuni dosa-dosa mereka yang mati dalam keadaan kesyirikan dan dohirnya belum bertobat, dan selama maduna zalika, selain dari dalika. Dalika ismun isyarah, kembali kepada asyirk. Maknanya ini menjadi poin lebih keras lagi. Di ayat alinea pertama disebutkan Allah tidak akan pernah mengampuni dosa-dosa orang yang melaksanakan kesyirikan, dan Allah masih mengampuni dosa-dosa orang yang mati dalam keadaan dosa-dosa besar selain kesyirikan. Awas, makna ini jangan difahami bahwa orang ini telah bertaubat. Tidak. Jika orang ini melaksanakan dosa besar, misalnya dia pezina, pelacur, atau masuk kepada LGBT, homoseksual, lesbian, ataupun dia pencuri, ataupun dia pembegal, ataupun dia pemakan riba, bekerja di bank dan sebagainya. Maka di sini jika dia tidak bertaubat dan mati atas dosanya, itu yang kita permasalahkan di sini. Sehingga di alinea di sini Allah masih memberikan tolerir. Sama-sama kasusnya di sini belum bertaubat, tidak bertaubat. Maka orang yang mati dalam kesyirikan, seperti tadi kami kisahkan, datang kepada kuburan wali, kemudian meminta, wahai wali yang meninggal, engkau orang yang dekat kepada Allah, maka berikanlah istri saya kehamilan. Sudah 40 tahun menikah tidak hamil, padahal istrinya sudah menopause lagi, sudah putus dari haid. Al-muhim, dia berdoa kepada selain Allah. Baru selesai itu, kemudian dia karena dalam keadaan gelap mau pulang, naik ke mobilnya, ternyata terjatuh dan kepalanya tertumbuk batu nisan dan meninggal. Maka di sini Allah mengatakan
Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi. Allah tidak akan pernah mengampuni dosa orang yang mati dalam keadaan syirik ini. Seperti apa? Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Seperti orang-orang yang berbuat dosa-dosa besar sama belum bertobat, maka di sini Allah masih mentolerir. Apa? Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha, bagi mereka yang Allah inginkan. Jadi bagaimana di sini? Di ayat yang alinea kedua ini menyebutkan, dan begitupun mereka orang-orang yang melaksanakan dosa besar dan mati padanya, maka bisa jadi Allah mengampuni dosa-dosanya bagi yang mereka inginkan, bagi yang Allah inginkan. Ini menjadi juga pendalilan tentang rasa takut kepada syirik. Maksudnya bagaimana? Kedua pelaku di sini, pelaku dosa musyrik mati dalam kesyirikannya, dan pelaku dosa besar mati dalam dosanya belum taubat, sama-sama belum taubat. Yang mati dalam keadaan kesyirikan dijamin tidak pernah masuk kepada surga dan tidak pernah mendapat ampunan dari Allah. Namun orang yang muslim, tidak musyrik tadi, berbuat dosa dan mati su'ul khatimah, maka di bawah dari kehendak Allah. Jika Allah menginginkan dia masuk surga, masuk surga. Jika Allah menginginkan dia harus masuk api neraka pun masuk api neraka, namun tidak kekal di dalamnya. Dan pendalilan-pendalilan hadis seperti ini banyak. Di antaranya hadis yang masyhur, hadis bitaqah, yang sering kita ulang. Diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dan yang lainnya, Imam Ahmad, dari Abdullah bin Amr bin Al-As, tentang orang yang mempunyai 99 keburukan. Maka orang ini dalam keadaan mempunyai dosa besar. Kemudian orang ini dalam keadaan putus asa ditanyakan oleh Allah, apakah kamu mempunyai kebaikan sedikit pun? Tidak ya Rabb. Maka la adlimu kal yaum, kata Allah, aku pasti akan menghukumi kamu dengan penuh keadilan, tidak ada kezaliman pada hari ini. Dikeluarkan dari hatinya, dari pelaksanaan dulu dia mati dalam keadaan tauhid, bitaqah la ilaha illallah, menunjukkan orang ini masih melaksanakan sholat dohirnya karena muslim, dan orang ini tidak pernah melaksanakan persekutuan kepada Allah di dalam kehidupannya, namun pendosa besar, itu maknanya. Maka orang ini dalam keadaan sudah tidak ada yang pantas baginya kecuali api neraka. Sampai dikatakan oleh Allah, apakah kamu mempunyai kebaikan sedikit pun? Tidak ya Rabb. Kemudian Allah mengatakan, aku tidak akan mendolimi kamu, dikeluarkan bitaqah, kartu la ilaha illallah. Maka ini isbat bagi orang-orang yang kelak mati dalam keadaan tauhid, mempunyai kartu seperti KTP atau gimana, wallahu a'lam, mempunyai la ilaha illallah card.